Cerita Raja Kilansyah serta putranya. Di sebuah kerajaan yang besar, yaitu negeri Istanbul, raja dari kerajaan itu bernama Kilansyah dan istrinya bernama Tuan Putri Nur Zainon, anak dari negeri Kastambar dengan menterinya yang bernama Mangkubumi. Raja Kilansyah memiliki seorang putra yang bernama Johan Rashid. Raja Johan Rashid selain memiliki paras yang tampan, dia juga sangat bijaksana. Umur dari Raja Johan Rashid 14 tahun. Dengan takdir Tuhan, Raja Kilansyah pun sakit keras dan kerajaan sedang berduka cita akan sakit yang sedang diderita oleh rajanya. Anakanda Baginda Raja Johan Rashid pun tidak lagi menyuruh para hukama dan ulama untuk mengobati ayahnya, karena obat itu tidak memberi reaksi kepada Baginda seperti racun untuknya. Semakin hari, semakin parah penyakit dari Raja Kilansyah. Karena merasa dirinya tidak akan bertahan lama, maka Raja Kilansyah pun memanggil semua orang-orang besar yang ada di kerajaan. Raja Kilansyah memberi amanat untuk seisi kerajaan dan tidak lupa untuk putranya, yaitu Raja Johan Rashid. Setelah Raja Kilansyah berwasiat, beliau pun meninggalkan dunia diiringi tangisan seisi istana. Jenazah Raja Kilansyah pun dikubur sesuai dengan adat untuk raja-raja besar. Setahun kemudian, Raja Johan Rashid sudah sah menggantikan ayahnya sebagai seorang raja. Akan tetapi, dia melupakan amanat dari ayahnya, melainkan hawa nafsu yang diikuti. Semakin hari, cara memimpin Raja Johan Rashid semakin menjadi-jadi. Perdana Menteri dan orang-orang raja pun kembali mengingatkan bahwa Raja Johan Rashid sudah melupakan amanat Raja Kilansyah. Akan tetapi, setelah diingatkan, cara memimpin Raja Johan Rashid tidak juga membaik, namun semakin memburuk. Perdana Menteri dan orang-orang kerajaan pun bermusyawarah untuk membicarakan cara memimpin Raja Johan Rashid supaya adil, agar kerajaan Istanbul tidak binasa. Setelah bermusyawarah, Perdana Menteri dan orang-orang besar istana dibawa oleh 4 orang yang dikasih raja untuk menemui Raja Johan Rashid. Suatu hari, Perdana Menteri dan orang-orang besar kerajaan bermaksud menemui Raja Johan Rashid, namun tidak dihiraukannya oleh Raja Johan Rashid. Semakin hari, Raja Johan Rashid semakin serakah. Maka negeri itu pun dibuat musim kemarau yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sehari pun tidak turun hujan. Kemarau itu menyebabkan tanaman penduduk mati. Pedagang pun tidak mau berjualan ke negeri Istanbul karena tahu rajanya sangatlah licik. Maka makanan yang ada di negeri tersebut sangat mahal, dan rakyat dari negeri Istanbul banyak yang mati karena kelaparan. Para pegawai dan wasir pun datang menemui Perdana Menteri untuk bertanya tentang cara memimpin Raja Johan Rashid. Setelah mendengar rajanya hendak dibunuh, Perdana Menteri memutuskan untuk membicarakan hukuman terhadap rajanya kepada Mufti. Maka, Mufti memberitahu Perdana Menteri untuk menyuruh Raja Johan Rashid bertobat. Jika tidak, barulah Raja Johan Rashid boleh dibunuh. Didengar oleh Raja Johan Rashid akan dirinya yang akan dibunuh, beliau pun meninggalkan istana dengan menunggangi seekor kuda. Karena Raja Johan Rashid pergi, dijadikannya Kadi sebagai raja sementara. Hal itu membuat negeri Istanbul kembali mengikuti adat sebelumnya. 40 hari sudah Raja Johan Rashid meninggalkan istana. Di perjalanan, beliau bertemu dengan perampok 8 orang. Dirampaslah kuda dan pakaian dari Raja Johan Rashid. Setelah lama berjalan, dia merasa kelaparan dan kehausan. Barulah dia sadar akan kejahatan yang telah diperbuatnya kepada kerajaannya. Maka Raja Johan Rashid pun menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Raja Johan Rashid menjadi seorang fakir dan pergi ke negeri orang, serta menebus dosanya dan menjauhkan dari maksiat. Maka Kadi pun yang menjadi raja di kerajaan Istanbul serta anak cucunya. Dianggap sebagai orientasi karena memberikan pengantar atau latar belakang tentang kondisi awal cerita, memperkenalkan karakter utama dan setting, serta menjelaskan situasi yang akan menjadi fokus cerita selanjutnya, yaitu sakitnya Raja Kilansyah dan konsekuensinya terhadap kerajaan. Teks di atas dapat disebut sebagai komplikasi karena menggambarkan perkembangan cerita yang penuh dengan konflik dan kesulitan.
seperti Raja Johann Rashid yang tidak mematuhi amanat ayahnya, bertindak serakah, dan mengabaikan nasihat para pejabat kerajaan menyebabkan kondisi kerajaan semakin memburuk. Musyawarah untuk mencari solusi, ketidakpedulian Raja Johann Rashid terhadap nasihat, dan akibat buruk yang menimpa kerajaan menjadi elemen-elemen yang membuat cerita semakin kompleks. Dapat disebut sebagai resolusi karena menggambarkan penyelesaian dari konflik utama dalam cerita. Raja Johann Rashid setelah mengalami keterpurukan dan menyesal atas perbuatannya, ia pun bertobat dan menjauhi maksiat. Keputusan ini membawa perubahan signifikan dalam kehidupannya. Dan dengan pergi ke negeri orang, beliau mencoba menebus dosanya. Perginya Raja Johann Rashid membuka jalan bagi Kadi untuk menjadi raja sementara, menandai akhir dari masa pemerintahan yang tidak baik di kerajaan Istanbul. Ini merupakan titik akhir yang memberikan penyelesaian positif terhadap konflik dan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dan kerajaan. Karakter hikayat. Yang pertama ada istana sentris. Raja dari kerajaan itu bernama Kilansyah dan istrinya bernama Tuan Putri Nur Zainun, anak dari negeri Kastambar, dengan menterinya yang bernama Mangkubumi. Yang kedua, ada Sakti. Suatu hari, Perdana Menteri dan orang-orang besar kerajaan bermaksud menemui Raja Johann Rashid, namun tidak dihiraukannya oleh Raja Johann Rashid. Semakin hari, Raja Johann Rashid semakin serakah. Maka negeri itu pun dibuat musim kemarau yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sehari pun tidak turun hujan. Kemarau itu menyebabkan tanaman penduduk mati. Yang ketiga, anonim. Tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Yang keempat, ada arkais. Arkais di sini mencangkup hukama, anakanda, mufti, dan kadi. Yang selanjutnya ada nilai hikayat. Nilai yang terkandung dalam hikayat Raja Kilansyah serta putranya. Yang pertama, nilai moral, kita tidak boleh menjadi pemimpin yang licik. Kita harus menjadi pemimpin yang bijaksana dan baik terhadap rakyatnya. Yang kedua, nilai agama, yaitu Raja Johann Rashid menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Raja Johann Rashid menjadi seorang fakir dan pergi ke negeri orang serta menebus dosanya dan menjauhkannya dari maksiat. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu jenazah Raja Kilansyah pun dikubur sesuai dengan adat untuk raja-raja besar. Yang terakhir, nilai sosial, yaitu Perdana Menteri dan orang-orang kerajaan pun bermusyawarah untuk membicarakan cara memimpin Raja Johann Rashid supaya adil agar kerajaan Istanbul tidak binasa.